Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kevisi Widiasari, NIM 24150101. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan presentasi saya, yaitu dengan judul pelayanan farmasi dan penyerahan obat puskesmas atas melalui standar operasional prosedur dari mata kuliah manajemen proses bisnis. Baik, langsung saja kita lanjut. Selanjutnya ada daftar isi. Daftar isi yaitu ada latar belakang, tujuan observasi, metode observasi, gambaran umum pelayanan farmasi, alur pelayanan farmasi, diagram flowchart fungsional, diagram BPNN, serta hasil dan kesimpulan. Selanjutnya latar belakang. Latar belakang dari pelayanan farmasi berperan penting dalam keberhasilan terapi pasien. Penyerahan obat harus sesuai resep dan SOP. Observasi dilakukan untuk mengetahui alur pelayanan farmasi secara langsung. Tujuan observasi yaitu mengetahui alur pelayanan farmasi dan penyerahan obat, mengamati peran dokter, petugas farmasi, dan pasien, serta mengetahui kesesuaian pelayanan dengan SOP. Selanjutnya, metode observasi. Metode observasi langsung. Yang pertama, observasi dilakukan secara langsung di unit pelayanan farmasi puskesmas Kapas. Peneliti, saya mengamati aktivitas pelayanan tanpa ikut terlibat dalam proses pelayanan. Selanjutnya, pengamatan proses pelayanan farmasi, yaitu mengamati alur pelayanan farmasi mulai dari penerimaan resep hingga penyerahan obat. Selanjutnya, ada pencatatan alur dan aktivitas petugas. Mencatat waktu, pelayanan, dan urutan kegiatan sesuai SOP yang berlaku. Selanjutnya, gambaran umum pelayanan farmasi. Pelayanan farmasi dilakukan setelah pemeriksaan dokter, mulai dari pelayanan farmasi yaitu merupakan lanjutan dari pelayanan medis di poli. Jadi sebelum kita ke farmasi, kita melakukan pemeriksaan di poli yang dituju. Setelah itu, lanjut ke bagian farmasi untuk penyerahan obat. Dan pasien harus menyelesaikan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum ke farmasi. Dokter melakukan diagnosis berdasarkan keluhan pasien. Dokter menentukan jenis obat, dosis, dan aturan pakai. Lalu, resep ditulis sesuai standar pelayanan yang berlaku di puskesmas. Selanjutnya, pasien membawa resep ke bagian farmasi. Pasien menerima resep dari dokter setelah pemeriksaan selesai. Pasien menuju unit pelayanan farmasi puskesmas. Resep diserahkan kepada petugas farmasi di loket pelayanan. Lalu, pasien menunggu antrean sesuai nomor atau urutan kedatangan. Pasien menunggu hingga nama dipanggil oleh petugas farmasi. Selanjutnya, petugas farmasi memproses resep hingga obat diterima pasien. Petugas farmasi menerima dan memeriksa kelengkapan resep. Petugas memastikan kejelasan tulisan dan kesesuaian obat. Lalu, obat disiapkan sesuai dengan resep dokter. Selanjutnya, petugas melakukan pengecekan ulang jenis dan jumlah obat. Obat dikemas dan diberi etiket. Lalu, pasien dipanggil untuk menerima obat. Petugas memberikan penjelasan aturan pakai dan dosis obat. Selanjutnya,
Terakhir, obat diserahkan kepada pasien. Selanjutnya, alur pelayanan farmasi. Sama seperti tadi, tapi ini lebih ringkas. Alurnya yaitu pertama, pasien melakukan pemeriksaan di poli terkait, seperti poli yang ada di puskesmas kampus, seperti poli umum, poli KIA, poli KB, poli gigi, serta poli P2P. Lalu, dokter memberikan resep kepada pasien setelah pemeriksaan. Lalu, pasien menyerahkan resep ke bagian farmasi. Lalu, petugas farmasi menerima dan pemeriksaan resep. Obat disiapkan sesuai resep. Pasien dipanggil oleh petugas farmasi. Lalu, obat diserahkan, disertai penjelasan penggunaan. Lalunya, flowchart cross-fungsional, proses pelayanan farmasi dan penyerahan obat. Di sini saya membuat dua bagian, karena kalau satu itu tidak kelihatan jelas, jadi saya membuat dua bagian. Di sini langsung saja, di sini ada bagian pasien, bagian dokter, serta bagian farmasi. Lalu, pasien mulai datang dulu ke puskesmas, lalu pilih poli, umum, gigi, KIA, serta P2P. Lalu pasien dipanggil, menunggu dipanggil, lalu dokter memanggil serta pemeriksaan pasien. Lalu menentukan diagnosis, membuat resep, lalu menyerahkan resep ke pasien. Lalu pasien menerima resep dari dokter, lalu menyerahkan resep ke bagian farmasi. Lalu terima bagian farmasi menerima resep dari pasien. Apakah resep valid? Kalau tidak, klarifikasi, kembali ke validasi, lalu menuju ke dokter lagi untuk membuat resep kembali. Kalau resep valid, ya, yaitu bagian farmasi menyiapkan obat, lalu mengevaluasi penggunaan obat, lalu serahkan obat ke pasien. Lalu bagian pasien menerima obat, lalu selesai. Seperti itu gambaran tentang flowchart cross-fungsional, proses pelayanan farmasi dan penyerahan obat. Lalu kita menuju ke BPMN, proses pelayanan farmasi dan penyerahan obat. Di sini sama seperti yang tadi di flowchart, tapi di sini sama seperti ada apoteker, dokter, serta pasien. Tapi di sini bedanya dibuat horizontal dan ada garis-garis seperti ini. Lalu mulai saja. Yang pertama, start. Pasien memilih poli umum, gigi maupun P2P. Lalu pasien menunggu dipanggil, lalu konsultasi dengan dokter. Kita ke sini periksa pasien dan diagnosis. Lalu dokter menulis resep obat setelah diperiksa, lalu dokter menyerahkan resep ke pasien. Pasien menerima resep, lalu pasien menyerahkan resep ke bagian farmasi. Kita langsung saja ke apoteker. Apoteker menerima dan mengecek resep. Lalu di sini, apakah resep valid? Apakah resep valid? Kalau no, kita konfirmasi ke dokter. Lalu kita kembali ke bagian dokter. Dokter menulis ulang resep obat. Ketika resep valid, iya, apoteker mengecek stok obat, menyiapkan obat, mengedukasi penggunaan obat, serahkan ke pasien, lalu terima obat dan informasi, dan N. Nah, itu tadi adalah gambaran BPMN, proses pelayanan farmasi dan penyerahan obat. Lalu setelah ini
Hasil dan kesimpulan. Hasil observasi saya tentang pelayanan farmasi dan penyerahan obat di puskesmas Kapas sudah berjalan tertib dan sistematis. Tugas farmasi melayani pasien sesuai urutan, lalu penyerahan obat disertai penjelasan singkat mengenai aturan pakai. Dan alur pelayanan sudah sesuai dengan SOP yang diterapkan. Kesimpulannya, SOP pelayanan farmasi dan penyerahan obat di puskesmas Kapas telah diterapkan dengan baik. Alur pelayanan jelas dan mudah dipahami oleh pasien. Peran tenaga farmasi sangat penting dalam menjamin keamanan dan ketepatan penggunaan obat. Dan diperlukan konsistensi penerapan SOP agar mutu pelayanan tetap terjaga. Di sini saya foto bersama apoteker juga di apotek dan foto bersama KPU Puskesmas. Di sini saya observasi bersama dua teman saya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengerjaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.